Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu bergabung bersama di YouTube channel Sang Timur Semarang. Semoga Bapak Ibu diberikan rahmat kesehatan dan kebahagiaan untuk dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara sosialisasi program sekolah dan kegiatan pembelajaran kelas 1. Acara yang pertama, pembukaan, akan diisi dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Cindy. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah oleh Suster Theofrida PIJ. Acara yang ketiga, sosialisasi program sekolah dan program pembelajaran kelas 1 oleh Ibu Lucy. Dan di akhir acara, doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Cindy. Baik Bapak Ibu, selamat mengikuti acara berikut ini. Terima kasih. Bapak Ibu, saya akan memimpin doa secara Katolik. Bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, puji syukur atas kebersamaan yang boleh kami alami hari ini bersama para orang tua wali murid kelas 1. Semoga kasih dan kepedulian mereka terhadap keberlangsungan sekolah kami Kau balas dengan limpah karunia kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Bantulah kami ya Tuhan dalam pelayanan bidang pendidikan ini, agar harapan segenap orang tua dan wali murid dapat terwujud. Mohon terang Roh Kudus-Mu supaya pertemuan sosialisasi PBM secara daring hari ini berjalan lancar dan semakin menyatukan visi antara orang tua wali murid dengan pihak sekolah, sehingga proses PJJ di masa pandemik ini tidak mengurangi esensi dasar pendidikan dalam membentuk anak menjadi mandiri dan berakhlak mulia. Kami mohonkan pula rahmat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit agar dapat segera pulih kembali. Doa sederhana ini kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, melalui perantara Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1 yang saya hormati, saya kasihi. Selamat berjumpa, salam sehat dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih bahwa kita boleh bertemu meskipun melalui media elektronik yang disediakan untuk kita semua. Semoga tidak mengurangi makna dan maksud kita dalam mengadakan kegiatan ini, seperti kalau kita bertemu di aula yang secara nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bergabung menjadi mitra kerja dengan Lembaga Pendidikan SDK Santi Murti Semarang ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada di acara ini, dari kelas 1 ini, mungkin ada yang sudah pernah menjadi mitra kerja karena anak yang sekarang kelas 1 ini adalah punya kakak yang pernah sekolah di SDK Santi Murti ini. Bahwa kita senantiasa bersyukur bahwa kita masih boleh melakukan pembelajaran meskipun melalui daring. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kita tahu SDK Sang Timur ini bernaung di bawah payung Yayasan Pendidikan Karya Sang Timur yang berpusat di Malang dan tersebar karyanya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, dan Kalimantan. Bapak Ibu, kita semuanya paham bahwa tugas belajar anak-anak menjadi juga tugas tanggung jawab kita bersama. Dalam situasi yang sudah kita alami bersama sekian bulan yang lalu, dari bulan Maret hingga hari ini, kita masih mengalami situasi dari pandemi COVID-19 ini. Hal itu pasti kita rasakan dampaknya dan menjadi panggilan kita sendiri masing-masing mau berbuat apa untuk tetap bisa bertahan hidup, bertahan di dalam tugas-tugas kita dalam situasi yang menyertai kita ini. Tidak ada yang pernah meminta dan kita tidak bisa menolak, tetapi kita harus bersikap bahwa COVID-19 ini akhirnya membuat munculnya regulasi-regulasi pemerintah yang juga harus kita ikuti, khususnya di tataran pendidikan. Dan secara khusus pula yang kita jalani di SDK Sang Timur Semarang ini, bahwa anak harus belajar dari rumah. Sekali lagi saya katakan, ini adalah regulasi dari pemerintah kita, baik dari pusat maupun dari daerah, dan akhirnya sampai kepada kita semua. Mengapa harus belajar di rumah? Karena kita harus ikut mensukseskan program pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi corona ini, supaya kita bisa segera pulih keadaannya. Namun dituntut dari kita sebuah kesabaran, sabar dalam segala hal, karena kita harus mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Untuk apa? Supaya kita menjaga diri kita sendiri, diri anak-anak, dan juga orang lain. Jadi protokol-protokol kesehatan yang dibuat atau dianjurkan oleh pemerintah dan juga kita buat di sekolah, juga di keluarga, itu maksudnya supaya kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain, supaya bersama-sama mendapat selamat dan COVID bisa segera
selesai dari bumi kita yang tercinta ini. Dan program belajar, proses belajar anak-anak kita harus tetap berjalan. Bapak Menteri kita sudah menganjurkan kepada kita bahwa anak-anak tetap mulai belajar sejak tanggal 13 Juli 2020 kemarin. Ini dari keberapa Bapak Ibu? Dari tanggal 13 sampai tanggal 27, ya sudah sekian hari kita belajar. Tentunya kita sudah banyak mengalami bagaimana kita harus belajar bersama dengan anak-anak di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk belajar di rumah kita perlu perhatikan beberapa hal, bahwa ada prinsip-prinsip belajar di rumah. Karena apa? Dengan belajar di rumah tidak akan membahayakan kesehatan anak-anak kita. Virus yang ada tidak nampak oleh mata kita, dan dia bisa di mana-mana dan bisa menempel pada siapa saja, tidak pandang bulu, mau nempel-nempel, mau bertahan-bertahan, mau merusak-merusak. Dan dalam belajar dari rumah kita perlu realistis. Orang tua bersama dengan para guru hendaknya punya ekspektasi yang realistis bahwa anak kita harus punya target. Maka sekolah nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di kelasnya. Salah satu ini nanti bersama Bu Lucy, Bu Gama, Bu Cindy akan mencoba menjalankan apa yang harus kita pelajarkan, apa yang kita capai dari tahap demi tahap untuk anak-anak kelas 1 kita ini. Jujur, sebenarnya saya ini tidak tega dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu, dengan para guru saya kelas 1 yang belum pernah bertemu dengan kami, harus belajar daring untuk pembelajaran di tingkat SD. Betul, saya nggak tega, saya sedih sebenarnya, tapi regulasi harus begitu. Semula kan udah menyusun, ayo kita buat supaya kelas 1, ayo kita buat boleh ke sekolah, mungkin seminggu sekali, nggak apa-apa lah, mau nggak ketemu bergilir, atau seminggu 2 kali juga syukurlah. Sudah kita susun begitu, ternyata tidak boleh dilakukan oleh regulasi pemerintah. Karena apa? Kita masih zona merah, bahkan informasi merahnya gelap. Para teman-teman yang ada di daerah zona hijau pun dalam melakukan regulasi untuk sekolah tatap muka, aturannya juga sangat rumit. Apalagi yang masih merah, kita mau maju untuk mengatakan mohon izin aja, pasti sudah ditanya zonanya apa. Karena sudah paham semua bahwa dengan zona merah kita tidak boleh melakukan, khususnya di pendidikan, tatap muka pembelajaran. Maka mari kita bersabar, kita berdoa supaya kita sabar menghadapi situasi, sabar mendampingi anak-anak kita, sabar bekerjasama dengan sekolah. Kami sangat berterima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang dengan caranya mendampingi putra putrinya hingga hari ini. Dari laporan-laporan yang ada, dari laporan belajarnya anak, saya cukup bangga pada Bapak Ibu kelas 1 ini. Sungguh memperhatikan anak-anaknya, respect dengan apa yang diatur atau diinstruksikan atau diminta kerjasama oleh sekolah untuk tugas belajar ini. Ini dia yang dimaksudkan bahwa anak sungguh membutuhkan media belajar. Dan sekarang media belajarnya adalah orang tua serta sarana yang kami kirimkan. Mungkin
Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat bentuk-bentuk yang kami sampaikan pembelajaran dari hari pertama sampai hari ini. Ada yang lewat offline, ada yang lewat online. Kami tahu bahwa semuanya serba sulit. Tetapi kita nggak boleh berhenti, kita cari akal, cari cara bagaimana supaya anak-anak kita tetap bisa belajar. Kita memaksimalkan pembelajaran melalui kedekatan orang tua dengan anak-anak. Sungguh menjadi momen tersendiri bagi anak-anak. Akan tetapi guyonan ya, beberapa bulan yang lalu ketika masih gencar-gencarnya belajar di rumah, itu ada semacam humor atau ya sentilan lah begitu, entah dibuat oleh orang yang peduli pendidikan atau yang apalah tendensinya. Yang jelas hanya begini, ada video kecil anak-anak mengatakan, mamaku lebih galak dari gurunya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu memang video-video kecil yang beredar. Atau memang begitu yang terjadi di rumah, anak-anak mengalami karena ya orang tua mungkin kesibukannya menjadi bertambah, waktunya berkurang, lalu lelahnya juga bertambah, lalu mungkin juga pusingnya semakin bertambah karena harus mendampingi anak yang sama-sama tidak tahu. Saya ini tidak punya background pendidik, Bu, suster tidak punya, saya tidak ngerti. Ya udahlah, nggak usah pakai background, pokoknya deketi anaknya. Mau belajarnya mana nak? Oh anak belajarnya ini, katanya bu gurunya. Ayo nak sama mama sama papa. Sudah kita temani sebisa kita. Nah Bapak Ibu, kalau memang nggak jelas untuk harus bagaimana kepada anak-anak, boleh telepon, boleh komunikasi, dan harus kepada para wali kelasnya. Bu Lucy, anak saya ini bagaimana? Bu Gama yang ini bagaimana? Bu Lucy, anak saya kok tidak mau kerja yang ini ya bagaimana? Coba dikomunikasikan. Itu pentingnya kita melakukannya. Juga anak-anak akan mendapatkan keteladanan dari orang tua. Nah, orang tua itu menjadi guru yang sejati di sini ya, diteladan. Oleh karena itu, mari kita mencoba ya memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, maka pola pembelajaran yang ada yang sudah berlangsung, bahwa sekolah akan mengirimkan, sudah berlangsung ya, nanti akan terus kita evaluasi, kita akan berbuat apa, kita mempunyai apa lagi. Maka mohon respeknya para orang tua kepada sekolah. Apa yang dialami sampaikan ya, untuk tidak marah-marah, untuk tidak mengeluh, tidak, tapi komunikasi yang enak supaya kami juga tahu kita sebagaimana. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini pemerintah menelurkan lagi, ayo boleh sekolah, kita belum tahu. Yang penting hari kita jalani, hari demi hari kita akan bisa berhasil. Anak-anak bersama orang tua menyiapkan materinya ini nak, kita siapkan ya, sudah siap dengan pembelajaran online-nya atau offline-nya. Kalau mengalami masalah, saya katakan mari kita berkoordinasi dengan sekolah. Jangan artinya tanyalah pada sumber yang jelas. Oh tanya tetangganya, tanya temannya yang bodoh-bodoh nanti nggak jadi bahan mendosa ya, merumpi, menjadi bahan untuk bersama-sama marah-marah ya. Tidak perlu, kita perlu bertanya kepada sumber yang bisa memberikan solusinya. Guru juga akan terus berkoordinasi dengan orang tua murid. Maka jangan terus-terusannya dan rajin-rajinlah membuka WA group. Grupnya ada bunyi apa? Dibuka, dipahami, berliterasi dengan baik. Bu guru kok begini? Maksudnya apa ya Bu guru? Nah, boleh bertanya lagi, menegaskan dari apa yang di WA group itu. Dan pasti materi untuk komunikasi yang terkait pembelajaran ya, yang lain. Tapi kalau bertanya yang lain juga boleh, tapi artinya tetap nanti pasti akan, kalau Bapak Ibu guru nggak bisa menjelaskan ya akan dilempar kepada pihak-pihak yang bisa menjawab.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah akan memberikan panduan-panduan belajar untuk orang tua agar anak-anak bisa belajar dengan baik. Maka buku LKS, buku paket, buku tema itu tolong digunakan dengan baik. Yang belum punya, tolong berusaha. Bagaimana caranya? Karena buku itu akan digunakan untuk belajar. Sering berkomunikasi. Dan guru akan melakukan pemantauan tentang lewat telepon, lewat WA grup segala macamnya. Mau home visit mungkin ya setelah pembelajaran baru bisa home visit untuk melihat anak-anak bagaimana belajar di rumah. Dan orang tua mendampingi anak-anak yang belajar di rumah, terlebih jika sedang melakukan aktivitas. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti hal-hal teknis akan kami atur bersama guru dan orang tua terkait dengan banyak hal terkait pembelajaran khususnya, dan juga sekolah terkait aturan-aturan yang ada di sekolah. Kami akan juga koordinasi lewat edaran-edaran yang akan kami share lewat WA group. Jadi rajin-rajinlah membuka WA group, membaca dengan baik maksud dan tujuannya sehingga bisa diteruskan atau diaplikasi dalam kegiatan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyambut dengan positif regulasi pemerintah ini untuk kita mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Dan kita akan menanggung bersama situasi ini, sehingga khususnya dalam hal belajar kita bisa melakukan banyak hal meskipun kita dari rumah. Belajar tetap terus berjalan. Kita mesti bisa memetik hikmahnya dari pandemi COVID yang kita alami ini. Jangan sampai ini berlalu saja, begitu saja hanya menyimpan pahitnya, laranya, dukanya, tapi juga kita bisa belajar apa ya. Nah, kita mendapat apa ya dari situasi ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai hikmah. Kita akan berjalan beriring dengan pandemi saat ini, dan sampai tabrakan. Maka jangan sampai kita mengabaikan regulasi atau protokol-protokol kesehatan yang ada baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, makan sehat, bukan makan enak ya, makan sehat yang bergizi, minum air yang cukup, kebersihan badan, lingkungan segala macam, dan kebersihan hati dan pikiran. Itu akan membuat kita menjadi sehat. Imun kita akan menjadi meningkat dan kita menjadi bertahan, bisa melawan COVID. Maka segala sesuatu akan kita coba koordinasikan, Bapak Ibu dari wali murid dan sekolah, supaya pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik. Anak-anak tidak kurang satu apapun meskipun situasinya seperti ini. Kita berdoa supaya kita bisa cepat melalui pandemi ini dan pulih kembali ke sekolah dengan cara atau tatanan yang baru. Maka yang namanya hidup bersih itu tidak nunggu pandemi atau dihajar pandemi, tapi kita harus selalu hidup bersih jiwa raga kita. Bapak Ibu, semoga perjumpaan kita, penyampaian-penyampaian saya ini menjadi kekuatan kita bersama untuk maju di dalam mendampingi anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu menjadi berkat bagi anak-anak. Mari kita teruskan perjuangan kita satu di dalam satu tujuan. Tuhan Allah memberkati setiap perjuangan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu, Wali Murid kelas 1 SDK Sang Timur, tahun ajaran 2020-2021. Izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang kurikulum 2013 di SDK Sang Timur, utamanya di kelas 1. Di sini, SDK Sang Timur mempunyai tema untuk tahun ini, yaitu menjadikan anak-anak
generasi tangguh, cerdas, dan berkarakter di masa pandemi. Untuk kurikulum 2013, kami lebih mentitik beratkan dengan pembelajaran tematik. Apa itu pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Jadi, untuk satu tema, misalnya tema 1, tema diri sendiri, itu bisa dikaitkan dengan beberapa mata pelajaran, misalnya PPKN, Bahasa Indonesia, SPDP, PJOK, dan Matematika. Arti penting pembelajaran tematik itu untuk menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif, sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, untuk menekankan penerapan konsep belajar sambil melakukan. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi juga praktek. Apa keuntungan pembelajaran tematik? Yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Jadi karena hanya satu tema, maka diupayakan siswa akan lebih mudah memahami, mudah terpusat perhatiannya. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mampu mengembangkannya. Karena hanya satu tema tadi, dalam satu tema, maka bisa lebih punya potensi untuk dikembangkan lagi. Yang ketiga, kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama itu bisa saling keterkaitan. Yang keempat, pemahaman terhadap materi pelajaran bisa lebih mendalam dan berkesan. Mengapa mendalam dan berkesan? Karena pada pembelajaran tematik ini itu lebih dititik beratkan pada anak melakukan. Kalau anak melakukan, biasanya anak akan terkesan sampai waktu yang lama. Kemudian keuntungan yang kelima yaitu kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Jadi, ketika anak belajar tentang sesuatu hal, satu tema, itu bisa dikaitkan dengan pengalaman pribadi anak setiap harinya. Keuntungan yang keenam, yaitu siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Tema-tema yang tersaji itu sangat dekat dengan dunia anak. Seperti tema 1, diri sendiri, tema 2, misalnya keluarga, dan selanjutnya. Keuntungan yang ketujuh yaitu siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Keuntungan yang kedelapan yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Di sini akan kami sajikan tayangan struktur kurikulum SD kelas 1 untuk pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, itu masuk dalam kelompok A. Apa itu kelompok A? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kelompok B yaitu seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sering disingkat dengan PJOK, dan bahasa Jawa, itu termasuk kelompok B. Kemudian saya jelaskan pula bahwa di dalam tahun ini untuk agama itu mendapat porsi 4 jam pelajaran. Untuk 1 jam pelajaran, alokasi waktunya kurang lebih 35 menit.
Kemudian untuk PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu 1 minggunya 5 JP, 5 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 1 minggunya 8 jam pembelajaran. Matematika dalam 1 minggu itu 5 jam pembelajaran. Dilanjut untuk kelompok B, terdiri dari SBDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya, itu 1 minggu 4 jam pelajaran. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, sering disingkat dengan PJOK, itu 1 minggu mendapat jatah 4 jam pembelajaran. Kemudian Bahasa Jawa, itu 2 jam pembelajaran. Setelah ditotal, jumlah alokasi waktu per minggu itu untuk kelas 1, 32 jam pembelajaran. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk kelompok A dan kelompok B. Mengapa tadi dikelompokkan? Untuk kelompok A, itu merupakan mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Ya. Jadi kognitif itu pengetahuan, afektif itu sikap. Itu pada kelompok A. Jadi lebih titik beratnya pada pengetahuan dan sikap. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok B, itu menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Afektif itu sikap, psikomotor itu keterampilan. Jadi misalnya PJOK lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Proses pembelajarannya bagaimana? Di sini akan dijelaskan. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Untuk kurikulum 2013 ini akan dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Jadi, untuk kurikulum ini, kita akan lebih berkutat pada aspek-aspek ini. Saya ulangi, mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas. Jadi dalam kurikulum ini, sebetulnya nanti ketika sudah tatap muka, belajar itu tidak hanya di dalam ruang kelas saja, tetapi juga bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah atau bahkan di masyarakat. Di dalam kurikulum ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Bisa dari buku, bisa dari internet, dan bisa dari narasumber atau ahli atau orang yang berkompeten. Kemudian di dalam kurikulum 2013 juga sikap itu tidak diajarkan secara verbal. Misalnya jujur adalah apa itu tidak. Tetapi untuk sikap itu diajarkan lebih pada kita memberikan contoh dan teladan sesuai dengan aspek yang akan ditekankan kepada siswa. Dan untuk kurikulum 2013 ini lebih ke tematik dan terpadu. Untuk penilaian kurikulum 2013, penilaiannya berbasis kompetensi. Kemudian pergeseran dari penilaian yang lalu, yaitu melalui tes, itu hanya mengukur pengetahuan berdasarkan hasil saja. Proses diabaikan. Tetapi untuk kurikulum 2013 ini menuju penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Jadi kami juga akan mengapresiasi proses belajar siswa sampai hasilnya. Penyempurnaan pola pikir. Beberapa kali orang tua atau masyarakat pada umumnya itu ada sedikit kekeliruan. Maka di sini akan disempurnakan pola pikirnya untuk pada kurikulum 2013. Yang pertama, pola pembelajaran yang terpusat pada guru pada waktu itu sekarang berubah menjadi pembelajaran terpusat pada peserta didik. Kemudian penyempurnaan yang kedua,
pola pembelajaran yang tadinya satu arah berubah menjadi pembelajaran interaktif atau dua arah, atau bahkan bisa lebih. Kemudian yang ketiga, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Jadi maksudnya kalau dulu itu PPKN materinya ya ini, tidak sama dengan materi, tidak ada sambungannya dengan materi Bahasa Indonesia, tidak ada sambungannya dengan PJOK dan SPDP. Tapi untuk kurikulum 2013 ini, untuk setiap mata pelajaran itu masih ada sambungannya atau hubungannya. Yang keempat, pola pembelajaran pasif yang tadinya anak-anak hanya diam mendengarkan. Pada 2013 ini, kurikulum yang ini, itu menjadi aktif dan mencari tahu bagaimana yang benar. Yang kelima, pola belajar sendiri. Pada kurikulum yang lalu, anak-anak sering belajar untuk diri sendiri secara individu. Tetapi pada kurikulum 2013 ini diubah menjadi belajar kelompok atau berbasis tim. Nah, di sini penilaian pengetahuan akan dibagi menjadi 3 aspek. Ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis itu anak-anak memberikan jawaban secara tertulis. Tes lisan, anak-anak memberikan jawaban secara lisan atau langsung diucapkan. Untuk penugasan, itu biasanya anak mendapatkan tugas dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Tekniknya, untuk teknik penilaian ada tiga aspek. Pada aspek sikap, itu instrumennya berupa penilaian diri dan jurnal. Biasanya ada penilaian teman sejawat, tapi karena ini kita masih menggunakan PJJ atau BDR, maka baru ada 2 yang bisa diterapkan untuk penilaian sikap ini, yaitu penilaian diri dan jurnal. Kemudian aspek yang berikutnya, pengetahuan, itu instrumennya yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penilaian aspek keterampilan, itu instrumennya berupa tes praktek, kemudian proyek, dan yang ketiga penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu ada beberapa LK yang dikerjakan siswa, tapi secara berkesinambungan bertahap sehingga menjadi satu tujuan ketika portofolio itu berakhir. Di sini untuk kelas 1 itu KKM-nya. KKM itu apa? KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Nilai-nilai yang harus dicapai oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Capaian minimalnya. Untuk semester 1 dan semester 2 ini kebetulan sama. Untuk pelajaran agama itu nilai minimal 70. Nanti kalau nilai Bapak Ibu, nilai putra-putri Bapak Ibu di bawah 70, maka harus melaksanakan atau mengikuti remedial atau mengulang. Sedangkan yang nilainya 70 atau 70 ke atas itu berarti sudah dianggap tuntas. Untuk pelajaran PPKN itu 70 KKM-nya, Bahasa Indonesia 70, Matematika 70, SPDP 70, PJOK 70, Bahasa Jawa 70. Jadi mudah untuk mengingatnya, KKM kelas 1 itu semua mata pelajaran yaitu 70. Penentuan nilai. Untuk penilaian pengetahuan itu terdiri atas 1. Penilaian harian diberikan setelah selesai pembelajaran dalam satu tema. Yang berikutnya, penilaian harian dijadwalkan dalam muatan pelajaran. Bobot dari penilaian harian itu adalah 2. Yang berikutnya, penilaian harian atau PAT atau PTS atau PAS itu berdasarkan KD. Apa itu KD? KD adalah kompetensi dasar. Itu nanti ada dimunculkan oleh Bapak Ibu guru supaya nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya.
Kemudian yang berikutnya, apabila di dalam satu muatan pelajaran, MUPEL itu muatan pelajaran, ada 2 KD, maka nilai yang muncul juga 2. Apabila dalam satu MUPEL ada 6 KD, untuk yang matematika itu pernah, untuk kelas 1 ada 6 KD, maka nilai yang muncul juga 6 nilai. Selanjutnya untuk penilaian tengah semester, itu bobotnya 1. Untuk penilaian tengah semester 1 biasanya dilaksanakan bulan-bulan September atau Oktober. Untuk PTS yang kedua itu bulan Maret. Terus penilaian akhir semester 1 itu bobotnya juga 1. Biasanya dilaksanakan pada bulan Desember. Untuk penilaian akhir tahun itu bobotnya 1, pelaksanaan kurang lebih bulan Juni. Tentang nilai, itu di dalam rapot nanti selain rapot berbentuk angka, itu ada berbentuk predikat. Nilai kurang dari 70 itu predikatnya D. 70 sampai 79 itu C. 80 sampai 89 itu B. 90 sampai 100 itu A. Rumus pengolahan nilai pengetahuan. Nilai akhir rapot mid semester atau sering disebut rapot bayangan. Apa atau itu rapot bayangan? Rapot bayangan itu rapot yang bisa dijadikan acuan Bapak Ibu di mana putra-putrinya sudah sejauh mana selama 2 bulan. Kurang lebih mid semester itu 2 atau 3 bulan berjalan. Bagaimana hasilnya? Itu bisa dilihat pada rapot mid semester atau rapot bayangan. Nah, nilai-nilainya itu rumusnya yaitu 2 dikali penilaian harian. Jadi penilaian harian itu dirata-rata dulu berapa, kemudian dikali 2. Setelah itu hasil kalinya ditambah dengan nilai PTS. NPTS itu nilai PTS. Setelah itu hasil jumlahnya baru dibagi 3. Jadilah nilai akhir rapot mid semester. Selanjutnya rumus pengolahan nilai rapot semester. Nilai akhir rapot semester. Itu biasanya diterima pada bulan Juni dan Desember. Rumusnya adalah 2 dikali nilai rata-rata nilai penilaian harian. Kemudian hasil kalinya ditambah nilai PTS. Kemudian ditambah lagi nilai PAS. Setelah itu hasil jumlahnya dibagi 4. Nah, di situ akan ketemu nilai akhir rapor semester. Penyerahan hasil belajar peserta didik atau rapot, bayangan atau rapot mid, diberikan pada pertengahan semester 1 dan pertengahan semester 2. Jadi untuk pertengahan semester 1 kurang lebih bulan-bulan Oktober, untuk pertengahan semester 2 kurang lebih di bulan Maret. Berikutnya, penyerahan hasil belajar peserta didik atau rapot semester diberikan pada akhir semester 1 dan akhir semester 2. Akhir semester 1 itu di bulan Desember, akhir semester 2 di bulan Juni. Tadi sudah saya jelaskan apabila putra-putri Bapak Ibu nilainya di bawah 70, di bawah KKM, maka harus mengikuti remedial. Bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah remedial penilaian harian tiap tema dilaksanakan dalam bentuk tertulis. Karena ini masih PJJ, maka berbentuk tertulis lewat WA yang nanti akan disampaikan oleh guru. Karena remedinya secara individual, jadi tidak diberikan di grup, tetapi istilahnya dijabri begitu, nggih. Yang kedua, remedial dilakukan oleh siswa yang nilai penilaian hariannya di bawah KKM. Untuk remedial dilaksanakan maksimal 3 kali. Kalau di remedi 1 kali sudah nilainya di atas 70 atau 70 persis, maka dirasa sudah cukup, tidak perlu sampai 3 kali.
Nah, kalau sampai 3 kali masih belum tuntas, maka nilai yang terakhir itulah yang nanti akan dimunculkan di dalam rapot. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, remedi pertama berbentuk tertulis. Remedi yang kedua berbentuk lisan. Jika nanti pembelajarannya sudah tatap muka. Kalau masih PJJ ya masih tertulis lagi. Yang ketiga berbentuk lisan jika pembelajaran sudah tatap muka. Kalau masih berbentuk PJJ berarti tahap yang ketiga ini masih tertulis juga. Implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah sebagai berikut. Untuk KD pada KI 3, jadi pada kurikulum 2013 itu ada KI itu kompetensi inti. Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa-siswi. KI 1 itu pada aspek religius, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah ini KI 3 berarti pada aspek pengetahuan. Diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari KKM. Jadi kalau nilainya kurang dari KKM, maka perlu ada remedi individual. Yang B, untuk KD pada KI 3, jadi maksudnya aspek pengetahuan, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran ke KD berikutnya atau materi selanjutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai sesuai KKM atau lebih dari KKM. Jadi yang nilainya sudah di atas 70, ya sudah lanjut belajar materi selanjutnya. Yang C, untuk KD pada KI 1 dan KI 2, tadi aspek religius dan sosial, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik, jadi mungkin masih nilainya cukup, maka akan ada pendekatan secara holistik. Paling tidak diberikan oleh guru mata pelajaran atau guru BK atau orang tua. Kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan, maksudnya ditentukan oleh sekolah dengan ketentuan minimal. Jadi ini yang harus dicapai minimal ya. Kriteria yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Maksudnya masuk kehadiran itu perlu dilihat lagi oleh guru. Jadi harus pada awal sampai akhir, tidak boleh hanya pada awal sampai bulan ke-4. Kemudian tidak masuk. Kemudian bulan ke-7 masuk lagi. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Yang kedua, anak harus mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi harus tuntas. Apabila ada yang tidak tuntas atau nilai di bawah KKM, itu ada 2 mata pelajaran. Kalau sudah 3 mata pelajaran, maka mohon maaf, tidak bisa naik kelas. Yang ketiga, mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal baik. Jadi setiap mata pelajaran itu ada nilai sikapnya Bapak Ibu, dan itu nilainya paling sedikit atau paling rendah yaitu baik. Jangan sampai nilainya cukup. Kalau cukup itu berarti sebetulnya harus remedi itu. Ya. Tapi remedi untuk penilaian sikap tadi sudah saya jelaskan untuk pendekatan secara holistik. Ya. Kemudian yang keempat tadi sudah saya jelaskan, tidak terdapat nilai kurang dari KKM maksimal 2 mata pelajaran. Kalau masih 2 itu masih bisa lolos naik kelas. Kalau sudah 3 dan selanjutnya ya mohon maaf harus mengulang di kelas tersebut. Kemudian kriteria yang kelima yaitu ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Nanti Bapak Ibu guru yang akan melihat hari efektifnya berapa, kemudian anak tidak masuk tanpa keterangan itu berapa persen. Ya. Kalau masih 5% itu masih lolos, masih bisa. Di sini adalah contoh rapot yang nanti akan diterima oleh
putra-putri Bapak Ibu semua. Di situ ada nilai sikap, nilai pengetahuan, ada deskripsinya itu, ya. Kemudian ada nilai ekstrakurikuler, nilai pengetahuan juga sebetulnya ada itu tadi ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada nilai ekstrakurikuler. Untuk kurikulum 2013 dan pada tahun ini tidak sama dengan tahun yang lalu. Karena terkendala pandemi, maka anak-anak belajar di rumah. Maka kami juga akan menyesuaikan untuk ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler kelas 1 ada 3. Semua wajib. Yang pertama, komputer. Komputer termasuk ekstrakurikuler, tapi masuk dalam KBM, maksudnya masuk dalam jadwal pelajaran. Begitu juga untuk bahasa Inggris, ekstra bahasa Inggris, itu masuk dalam jadwal pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu menerima nilainya itu bukan berbentuk angka, tapi lebih pada huruf A, B, atau C. Terus ekstra wajib yang ketiga yaitu seni lukis. Kalau yang tahun lalu seni lukis itu pilihan ekstra wajib ekstranya. Untuk tahun ini semua anak harus mengikuti ekstra seni lukis. Pelaksanaannya masih sama dengan tahun lalu, ya, jamnya juga sama. Nanti Bapak Ibu guru akan menginfokan lebih lanjut untuk secara detail bagaimana pelaksanaan ekstra seni lukis ini. Mengapa masih pembelajaran jarak jauh? Kami berpedoman kepada surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Silakan Bapak Ibu untuk mencermati tayangan dari SK 4 Menteri tersebut. Bagaimana mekanisme pembelajaran kelas 1 di SDK Sang Timur Semarang? Kami mencoba memberikan 3 teknik di dalam pembelajaran jarak jauh di kelas 1 SDK Sang Timur ini. Teknik yang pertama, di dalam pemberian tugas kami memberikan secara offline. Kemudian, untuk teknik penilaian atau sering disebut dengan ulangan harian, PTS atau penilaian tengah semester, PAS atau penilaian akhir semester, PAT atau penilaian akhir tahun akan diberikan secara online. Kemudian, teknik yang ketiga, untuk penegasan materi atau pengenalan siswa dengan guru akan diberikan secara video conference. Teknik yang pertama yaitu pemberian tugas secara offline. Perlu diperhatikan ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, guru memberikan tugas yang diambil dari buku tematik atau LKS. Orang tua mengumpulkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan siswa dari rumah masing-masing. Pengumpulan tugas-tugas tersebut yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan pada saat ini kami memutuskan untuk pengumpulan setiap hari Jumat. Untuk waktu akan diinfokan melalui WA grup kelas. Selanjutnya yang kedua yaitu guru akan membuat LK sebagai rangkuman dari tugas-tugas tersebut di atas, yaitu di buku tematik, tetapi dalam bentuk soal. Yang ketiga, orang tua mengambil LK buatan guru bersamaan dengan pengumpulan tugas. Jadi,
ketika orang tua mengumpulkan tugas, guru akan memberikan LK buatannya, akan diberikan kepada orang tua. Yang keempat, ada pemberian tugas tentang life skill, misalnya mencuci piring, membantu orang tua memasak, menyapu, dan lain-lain yang akan dinilai. Kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar nilai aspek keterampilan atau sikap. Pengerjaan tugas secara offline. Masih sama lanjutannya tadi, yaitu yang kelima, pemberian tugas harian dilakukan melalui WA grup kelas. Bentuknya seperti agenda ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi ini disampaikan melalui WA grup kelas. Yang keenam, dimohon orang tua tidak menyuruh putra-putrinya mengerjakan tugas secara borongan, sehingga penyampaian konsep materi tidak bisa tertanam dengan maksimal. Yang ketujuh, siswa dibantu orang tua menyediakan 6 buku tulis atau PS. PS ini singkatan dari pekerjaan sekolah. PS ini digunakan untuk mengerjakan tugas dari guru. Nah, PS tersebut diberi judul masing-masing. Di situ ada PS berbentuk halus kecil, itu diberi judul buku tugas 1 dan buku tugas 2. Sedangkan PS yang berbentuk kotak kecil, diberi judul PS Matematika 1 dan PS Matematika 2. Satu buah PS komputer itu berbentuk buku halus kecil. Dan yang keempat, berbentuk buku halus kecil, itu diberi judul PS Bahasa Inggris. Nah, yang kedelapan, jika minggu ini buku tugas 1 dikumpulkan ke guru, maka pengerjaan tugasnya dilakukan di buku tugas 2. Yang kesembilan, dalam bulan pertama, mungkin sekitar bulan Juli, kami akan memberikan pembelajaran calistung. Calistung adalah membaca, menulis, dan berhitung. Untuk aspek menulis, guru mengajar menulis di papan tulis dan di video dengan durasi yang pendek. Lalu dikirim ke WA grup kelas. Untuk hal ini sudah berjalan seperti yang lalu. Lalu dari kiriman video tersebut, siswa menindaklanjuti dengan menyalin huruf atau kata yang ditugaskan oleh guru di buku tugas. Untuk aspek membaca, guru mengirim teks kalimat atau kata via WA grup kelas. Lalu, siswa membacanya dan direkam oleh orang tua. Lalu, video atau rekaman tersebut dikirimkan ke guru kelas lewat WA Group. Untuk aspek berhitung, guru mengajar berhitung di papan tulis dan di video dengan durasi yang pendek. Lalu dikirim ke WA Group kelas. Hampir sama dengan aspek penulis tekniknya. Lalu, siswa juga akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di buku tugas. Setelah belajar calistung di bulan Juli,
kami akan mengadakan penilaian harian atau sering disebut dengan ulangan yang mencakup 3 aspek tersebut, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Materi-materi tersebut dapat dipelajari dari buku tugas yang sudah diberikan ke siswa setiap harinya. Jadi, Bapak Ibu tinggal mempelajari atau mengajarkan kepada putra-putrinya dari materi yang ada di buku tugas. Jadwal untuk ulangan tersebut akan diinfokan lewat grup kelas. Yang ke-10, jadwal pembelajaran kelas 1 selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau sering disingkat juga atau nama lain BDR. BDR itu adalah belajar dari rumah. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan mulai hari Senin sampai Jumat. SDK Sang Timur menerapkan 5 hari sekolah. Yang berikutnya, jam pembelajaran setiap harinya pukul 07.30 sampai 11.15. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, pembelajaran dimulai pukul 07.30 sampai 11.15. Kecuali pada hari Senin di minggu pertama, pembelajaran dimulai pukul 07.00. Mengapa demikian? Karena pada pukul 07.00 akan diisi dengan pembiasaan selama 30 menit. Di dalam pembiasaan itu nanti kami akan memberikan beberapa materi berkaitan dengan karakter siswa atau life skill. Setelah pembelajaran itu, maka dilanjutkan dengan pembelajaran sesuai jadwal. Berikut jadwal pembelajaran kelas 1 selama PJJ. Silahkan Bapak Ibu mencermatinya. Untuk hari Senin, ada pelajaran agama, tematik, kemudian Selasa, bahasa Jawa dilanjutkan dengan tematik, Rabu, pelajaran agama dilanjutkan dengan tematik, Kamis, pelajaran komputer dilanjutkan dengan tematik, dan hari Jumat, ada pelajaran bahasa Inggris dilanjutkan dengan tematik. Nah, selanjutnya, di sini kami akan memberikan teknik yang kedua, yaitu pembelajaran atau penugasan secara online. Maksud kami, pemberian tugas secara online itu lebih pada saat ulangan atau penilaian harian. Bagaimana maksudnya? Kita lihat yang pertama. Setiap hari siswa dibantu orang tua mengisi presensi online untuk mengetahui kehadiran siswa dengan mengisi list kehadiran di Google Classroom. Ini sudah berjalan sejak hari Senin yang lalu. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang masih belum paham pengisiannya, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, sambil berjalan kita semua belajar bersama. Di dalam pengisian presensi ini, siswa hanya tinggal masuk di Google Classroom yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian pada kolom tugas itu diklik, kemudian akan muncul draft. Judulnya daftar hadir siswa pada hari itu. Nanti setelah diklik akan muncul berapa pilihan. Silahkan siswa dibantu oleh orang tua mengeklik sesuai dengan keadaan siswa saat itu. Jadi bukan diisi pada forum, lalu diketik dengan
nama lalu hadir, bukan seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kedua, ulangan atau penilaian harian dilakukan di akhir tema secara online di Google Classroom. Jadi, selain presensi, Google Classroom juga digunakan untuk pelaksanaan ulangan. Maka, untuk pelaksanaan ulangan dan presensi tersebut, setiap anak wajib memiliki email sebagai syarat untuk mengerjakan soal di Google Classroom yang dibuat oleh guru kelas. Kami mohon untuk email harus nama anak tersebut. Email dengan nama orang lain selain nama anak tersebut akan kami hapus. Kemudian yang ketiga, email dibuat oleh orang tua dengan menggunakan nama lengkap siswa. Ini bertujuan untuk memudahkan kami mengecek presensi maupun tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya yang keempat, penilaian harian atau PTS atau PAS atau PAT dikerjakan di Google Classroom. Pada saat pelaksanaan PTS, PAS, dan PAT, siswa diwajibkan memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Nah, teknik yang ketiga, yaitu pada saat penjelasan materi ataupun ketika pengenalan antar guru dengan siswa akan dilaksanakan secara video conference. Bagaimana langkahnya? Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Kita lihat yang pertama, siswa dan orang tua menyediakan perlengkapan seperti HP atau laptop dan tentu saja kuota. Kemudian yang kedua, guru jauh-jauh hari akan memberitahukan jadwal untuk video conference kepada orang tua siswa. Di sini kami sudah menyiapkan jadwal. Kemudian orang tua apabila ada kendala di dalam jadwal tersebut, silahkan konfirmasi kepada guru. Nanti akan diatur ulang dari jadwal tersebut. Jadi video conference ini waktunya fleksibel. Yang ketiga, video conference ini hanya untuk mempertegas materi. Di samping itu, juga bertujuan untuk pengenalan siswa dan guru. Jadi dalam cara ini diupayakan guru juga bisa mengenal siswa. Siswa juga akan mengenal siapa gurunya. Di samping kedua tujuan ini, tujuan yang ketiga yaitu diupayakan apabila ada siswa yang belum jelas atau belum paham materi, maka pada video conference ini bisa dimaksimalkan untuk solusi dari masalah tersebut. Video conference hanya bisa dilakukan oleh guru dan 7 siswa. Maka guru akan mengatur kelompok-kelompok tersebut untuk waktu pelaksanaan video conference-nya. Nah, kalau tadi penjelasan tentang pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, bagaimana nanti apabila keadaan di Kota Semarang sudah mengizinkan kita untuk bersekolah kembali? Di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan pembelajaran tatap muka. Kami akan menayangkan di sini jadwal pembelajaran tatap muka. Jadi ketika anak sudah boleh ke sekolah, jadwal pelajarannya seperti yang ada di dalam tayangan ini. Setiap hari, pembelajaran dimulai pukul 06.45 sampai 11.00 dengan 1 kali istirahat pada pukul 09.00 sampai 09.15. Pembelajaran masih tetap mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
agenda dibawa setiap hari ketika nanti anak-anak sudah boleh sekolah. Dan jangan lupa orang tua selalu menandatangani agenda tersebut. Yang berikutnya, LKS, baik itu LKS agama yang diberi nama Jamrud, LKS komputer, LKS bahasa Inggris, serta buku tematik, dimohon untuk dibawa sesuai jadwal. Jadi apabila hari ini tidak ada pelajaran agama, maka Jamrud tidak usah dibawa. Kalau hari ini ada pelajaran bahasa Inggris, silahkan LKS bahasa Inggris dibawa tanpa harus berpedoman pada agenda. Selanjutnya, orang tua memeriksa buku, alat tulis, perlengkapan yang akan dibawa ke sekolah sesuai agenda. Karena anak kelas 1 masih membutuhkan banyak bantuan dari orang tua untuk persiapan hal tersebut. Selanjutnya, semua perlengkapan yang dimiliki anak, baik itu berupa buku, alat tulis, botol minum, tempat makan, baju, tas, kaos kaki, juga sepatu, diberi nama dan kelas. Tujuannya adalah untuk memudahkan guru mencari atau mengembalikan bila barang tersebut tertinggal di sekolah atau tertukar dengan temannya. Selanjutnya, alat tulis yang berupa krayon, pensil warna, spidol hitam, rautan, lem stick, penggaris 15 cm, gunting, kertas origami, lem uhu cair. Alat-alat tulis tersebut akan disediakan dari sekolah. Alat itu akan dikemas atau dimasukkan ke dalam tas kecil, di mana tujuannya supaya tidak tercecer. Pada saat pembelajaran jarak jauh, alat tulis tersebut tetap akan diberikan kepada anak-anak. Mungkin nantinya waktu akan kami tentukan. Diupayakan ketika masih berada di rumah, alat-alat tersebut tetap berada di tas yang sudah diberikan oleh sekolah. Tujuannya supaya tidak hilang atau tercecer. Alat-alat tulis tersebut diletakkan di loker dan tidak dibawa pulang, nanti pada saat pembelajaran tatap muka. Dilarang untuk siswa membawa barang berharga, misalnya HP atau perhiasan atau uang dalam jumlah yang besar. Dimohon untuk anak-anak mentaati tata tertib. Di antaranya, setiap hari memakai sepatu hitam tidak bertali. Tujuannya supaya anak-anak tidak terjatuh ketika tali itu lepas, tidak terikat. Untuk mengantisipasi itu, maka kami memberikan kebijakan sepatu untuk anak kelas kecil itu tidak bertali. Kemudian ada kaos kaki Sang Timur, seragam sesuai ketentuan dan tidak terlambat masuk sekolah. Komunikasi bisa dilakukan lewat agenda jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Komunikasi antar guru dan orang tua. Apabila orang tua menghendaki konsultasi dengan guru, hendaknya membuat janji terlebih dahulu. Pemberitahuan kepada pihak sekolah atau guru jika anak berhalangan masuk sekolah tidak hanya lewat WA, tetapi juga harus menggunakan surat resmi yang ditujukan kepada guru kelas. Surat edaran dari sekolah, baik itu berupa surat elektronik maupun lembaran kertas, orang tua untuk mohon membaca, mencermati, dan menyimpan dengan baik, karena surat-surat tersebut menjadi pedoman orang tua di dalam mengikuti pembelajaran atau program dari sekolah. Untuk merespon anak yang kurang suka sayuran, sekolah menyediakan catering dengan harga 10.000. Menu bervariasi dan sehat,
bagi orang tua yang tidak sempat menyediakan bekal makanan sehat. Pakaian siswa pada minggu ketiga, kami menyebut minggu ketiga ini sebagai Minggu Bhinneka. Itu pada hari Kamis, kami menentukan untuk siswa memakai atasan batik bebas dan celana pendek warna putih untuk anak putra, dan rok warna putih untuk anak putri. Pada hari Jumat, siswa memakai atasan nuansa merah atau putih dengan bawahan celana panjang warna gelap, baik itu untuk anak putra maupun untuk anak putri. Juga memakai sepatu hitam dan kaos kaki seragam sekolah. Apabila pada minggu ketiga, yaitu Minggu Bhinneka itu, ada pelajaran olahraga, maka siswa memakai atasan kaos oblong bebas dengan bawahan celana kolor, bukan celana berbahan jeans. Setiap hari, siswa diharapkan membawa buku cerita dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Nah, demikian tadi penjelasan berkaitan dengan KBM atau pembelajaran di kelas 1 SDK Sang Timur Semarang. Saya, Bu Lucy, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menjelaskan materi banyak melakukan kesalahan dan salah kata. Terima kasih, berkah dalam, salam sehat, dan bahagia selalu. Semangat! Bapak Ibu, kita akhiri acara hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pemurah, syukur atas semua penyertaan-Mu dalam pertemuan online hari ini. Banyak harapan yang tertuang dan niat baik demi kelancaran PBM PJJ saat ini. Bantulah kami ya Tuhan, terlebih bagi Bapak Ibu orang tua wali murid dalam pendampingan belajar putra-putri mereka. Berikan rahmat, hikmat, bijaksana, dan kesabaran, sehingga mereka boleh menjelma menjadi pendidik dan pengajar bagi putra-putrinya di rumah. Mohon pula rahmat kesehatan dan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak kami, agar tetap mampu belajar dengan nyaman dan efektif, sehingga mampu menyerap dan mengaplikasikan semua tugas dan latihan yang diberikan. Ingat pula sanak saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, agar atas kemurahan-Mu boleh kembali sehat. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan semua niat dan rencana kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara sosialisasi dan program pembelajaran kelas 1 di YouTube channel Sang Timur Semarang. Apabila ada pertanyaan seputar acara hari ini, Bapak Ibu dipersilahkan langsung menghubungi wali kelas melalui WA. Akhir kata, saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini ada beberapa kesalahan. Saya mewakili pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan memberkati.